bahwa kita tahu karakter ancaman bencana itu selain punya magnitudo yang merusak juga ada periode ulangan. Sehingga kesiapsiagaan menjadi kunci utama di dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan bencana. Sehingga apabila terjadi bencana lagi, kita sudah siap untuk menanganinya. Kok orang kalau tidak dibiasakan, ya memang kita dalam kondisi benar itu aja kadang-kadang panik ya Dok ya. Apalagi sama sekali nggak pernah gitu kita simulasikan. Nah ini saya kira kegiatan-kegiatan yang sebetulnya sudah diagendakan baik di KTB atau di Destana itu satu hal yang memang saya mengajak teman-teman untuk mari kita selalu lakukan itu, karena itulah bagian dari upaya kita untuk menyiapkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita kalau sewaktu-waktu akan terjadi bencana. Kalau saya mau mengatakan bahwa sebenarnya kunci dari penanggulangan bencana itu bukan hanya sekedar dari tenaga kesehatan atau pemerintah, tapi justru kita, masyarakat. Ya, semakin siap masyarakat, otomatis semakin kecil dampak bencana yang akan terjadi. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan sekitar 287 juta penduduk yang tersebar dalam beragam suku bangsa. Sebagian besar penduduk Indonesia telah tinggal di wilayah rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, hingga letusan gunung api. Selain itu, bencana non-alam seperti epidemi penyakit juga berpotensi terjadi. Kondisi ini dapat memicu krisis kesehatan, mulai dari korban jiwa, luka, pengungsian, hingga terganggunya pelayanan kesehatan akibat keterbatasan fasilitas dan tenaga medis. Krisis kesehatan merupakan situasi yang membutuhkan respon cepat di luar kapasitas normal, sehingga diperlukan penanganan yang terencana dan terpadu. Penanggulangan krisis kesehatan dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pra-bencana berfokus pada pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan termasuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Tahap tanggap darurat dilakukan saat bencana terjadi melalui mobilisasi tenaga medis, koordinasi bantuan, serta dukungan operasional. Sedangkan tahap pasca bencana bertujuan memulihkan layanan kesehatan melalui rehabilitasi fisik dan psikososial, perbaikan fasilitas, serta kolaborasi lintas sektor. Upaya mitigasi juga diperkuat melalui pemetaan wilayah rawan, pembangunan infrastruktur tahan bencana, sistem peringatan dini, serta edukasi kepada masyarakat. Di daerah istimewa Yogyakarta, potensi bencana tergolong tinggi, mulai dari gempa bumi, erupsi gunung api, hingga bencana hidrometeorologi. Meski demikian, daerah istimewa Yogyakarta memiliki sistem penanganan yang baik. Terbukti dari keberhasilan pemulihan pasca gempa tahun 2006 dan erupsi Merapi pada tahun 2010. Melalui Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, berbagai upaya preventif terus dilakukan, seperti peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pemetaan sumber daya, penguatan fasilitas kesehatan, serta edukasi dan pelatihan bagi masyarakat hingga tingkat dusun dan kelurahan. Mari tingkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan demi Indonesia yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Bersama Muhammad Syafi'i SPC, Sekretaris Komisi D DPRD DIY. Kudiana SKM MSC, Kepala Seksi Pelayanan Kegawat Daruratan, Krisis Kesehatan dan Kesehatan Khusus Dinas Kesehatan DIY. Dr. Belladonna MKes, Konsultan Divisi Manajemen Bencana Kesehatan dan Sekretaris Officer AIDHM FKKMK UGM.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Halo Sobat Sehat dimanapun Anda berada, salam sehat dan senang sekali saya Artika Amelia dapat kembali menyapa Anda dalam diskusi kesehatan podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentu saja Sobat Sehat, program ini kami hadirkan untuk memberikan edukasi, memotivasi, sekaligus mensosialisasikan berbagai program kesehatan dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang Anda ketahui Sobat Sehat, bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta ini dikenal sebagai wilayah yang rawan bencana dengan berbagai potensi seperti misalnya gempa, erupsi, hingga cuaca ekstrim. Dan di Discuss kali ini kita akan mengangkat tema penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, kemudian bagaimana kesiapsiagaan serta upaya dalam penanganan krisis kesehatan di Yogyakarta. Kali ini untuk membahasnya kita sudah hadir ya, ada 3 orang narasumber yang nanti akan berdiskusi bersama dengan saya. Langsung saja di samping saya, beliau ini adalah konsultan divisi manajemen bencana kesehatan dan sekretaris officer AIDHM. Ada Dr. Bella Dona Mkes. Dr. Bella, sehat, bahagia? Sehat, bahagia, luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih atas kehadirannya di sini. Kemudian juga terima kasih di sela-sela kesibukannya nih rapat begitu ya Bapak ya. Bisa hadir di Discuss. Ini ada Sekretaris Komisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Muhammad Syafi'i SPC. Pak Syafi'i, kabar baik juga? Alhamdulillah, baik, sehat. Oke, terima kasih. Kemudian juga yang sangat luar biasa, beliau adalah Kepala Seksi Pelayanan Kegawat Daruratan, Krisis Kesehatan dan Kesehatan Khusus Dinkes DIY. Beliau adalah Bapak Kudiono SKM MSC. Pak Kudi, kabar baik juga Pak? Baik sekali. Oke, baik sekali. Terima kasih, semuanya harus sehat, harus bahagia juga siap. ya. Oke, nah mungkin nanti akan ada perbincangan yang cukup mendalam ya, ini karena temanya luar biasa banget nih. Mungkin gambaran yang pertama nih untuk Pak Kudi, penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana di daerah istimewa Yogyakarta yang mungkin juga sudah dilakukan oleh Dinkes DIY itu seperti apa sih Pak? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Tika. Jadi di Dinas Kesehatan ini kita yang pertama kita lakukan terkait dengan upaya penanggulangan krisis kesehatan adalah dengan membentuk pengorganisasian. Jadi siapa yang akan melakukan upaya penanggulangan krisis itu kita buat. Sehingga kita menyusun ada klaster kesehatan, ada HEC yang sekarang dengan nama Pusat Pengendali Operasi Kesehatan. Jadi ada tim lagi begitu Pak yang dibentuk ya? Iya, ada pengorganisasiannya. Kemudian setelah itu kita melakukan upaya manajemen krisisnya, baik dari pra, saat maupun pasca. Misalnya pada saat pra ini kita melakukan upaya pencegahan, kemudian mitigasi dan kesiapsiagaan. Sehingga pada fase ini kita mencoba membuat suatu dokumen upaya atau perencanaan penanggulangan krisisnya. Sehingga siapa berbuat apa itu kita sudah buatkan suatu pedoman yang akan dipakai oleh si pelaku di dalam ini, petugas ataupun siapapun stakeholder yang akan melakukan upaya penanggulangan krisis. Kemudian yang terakhir kita juga meningkatkan ketahanan tanggap darurat. Misalnya di Dinas Kesehatan DIY itu ada PSC atau Pusat Penanganan Kegawat Daruratan Sehari-hari. Itu kita tingkatkan. Kemudian rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan ada namanya fasilitas pelayanan aman bencana. Aman bencana. Ya, sehingga rumah sakit itu sudah kita siapkan apabila terjadi bencana itu apa yang mereka lakukan. Memang standarnya memang harus begitu ya Pak ya? Iya, iya, karena masuk juga di dalam akreditasi rumah sakit. Betul. Ya. Begitu Mbak Tika. Oke, kalau kita mungkin juga bisa flashback nih Pak, bencana apa yang mungkin juga selama ini mungkin sudah pernah ditangani seperti itu sehingga masyarakat saat ini menjadi lebih aman, nyaman juga untuk tinggal di Yogyakarta. Ya, seperti yang disampaikan Mbak Tika di depan bahwa DIY itu bencana apapun ada. Baik hidrometeorologi maupun geologi, sehingga di DIY ini semua ancaman bencana pernah kita hadapi, baik itu geologi seperti gempa bumi, kemudian erupsi Gunung Merapi, maupun bencana hidrometeorologi yang memang pada akhir-akhir ini menjadi ada peningkatan seperti
banjir, kemudian tanah longsor dan angin kencang. Iya. Semuanya pernah kita lakukan, kita Bahkan siapkan, cuaca kita tangani. ekstrim juga ya Pak ya. Betul, betul. Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi. Saya Siap, mungkin ke Pak Syafi'i. Pak, ini kalau kita lihat dari DPRD DIY sendiri ini melihat urgensi penanggulangan krisis kesehatan dalam konteks kebencanaan itu seperti apa sih kalau menurut dari kacamata Bapak? Ya, kami dari DPRD khususnya Komisi D memandang penanganan krisis kesehatan ini memang harus dilakukan dengan sebaik mungkin begitu. Sehingga kami selalu support teman-teman di Dinas Kesehatan di dalam penganggaran kegiatan-kegiatan misalnya sosialisasi misalnya. Ini menjadi satu hal yang tadi mungkin dalam masuk kategori pra ya Pak ya. Betul. Jadi memberikan satu pemahaman, wawasan termasuk juga keterampilan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang juga nanti akan berfungsi untuk sebagai relawan-relawan yang juga tentu sangat dibutuhkan dalam hal ini oleh pemerintah ketika terjadi sebuah krisis atau terjadi bencana. Sehingga kita tentunya selalu dorong itu dan menjalin selalu komunikasi dengan teman-teman Dinkes. Jadi dipastikan apa yang diperlukan di dalam kita menyiapkan, melakukan mitigasi dan seterusnya, tidak ada kendala di dalam pelaksanaannya itu. Sampai kepada kemudian kita betul-betul siap ketika memang tadi sudah sampaikan berbagai macam bencana. Apalagi tahun ini sudah ada peringatan ya dari BMKG. Ya mungkin juga sedikit banyak kalau kita lihat di masyarakat ya bagus sebagai sebuah warning, tapi juga ada sebuah ketakutan gitu mungkin ya. Ini yang saya kira momentum tahun ini nampaknya juga penting karena di situ kan sudah sampai mengatakan interval waktu ya, kurang lebih antara Juni sampai dengan November. Dan puncaknya kemungkinan ada di Agustus ya. Kira-kira satu interval waktu yang sudah diberikan ini nampaknya ada yang harus kita tindak lanjuti Pak Kudi. Artinya bagaimana kami pun juga yang bersama masyarakat, artinya keseharian selalu menerima keluh kesah masyarakat, aspirasi masyarakat, saya kira juga kita akan selalu tingkatkan komunikasi bagaimana kemudian langkah-langkah antisipasi dan menuju kepada ke sana kesiapannya itu. Ini saya kira satu hal yang juga harus disiapkan oleh semuanya, kita semuanya, baik dari pemerintah maupun juga dari masyarakat secara luas. Oke, kalau selama ini keluh kesah, kemudian aspirasi yang masuk ke DPRD DIY oleh masyarakat ini apa sih Pak? Ya biasanya kan mereka cenderung kalau masyarakat itu kan memang lebih dari sisi fasilitasi, misalnya tentang pelayanan. Bagaimana kalau dalam kondisi darurat, apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah, misalnya begitu. Ini biasanya begitu. Kemudian juga yang selalu diharapkan oleh masyarakat tentunya adalah bagaimana istilahnya kekuatan masyarakat, relawan-relawan ini juga ikut disupport juga. Menurut saya satu hal yang positif. Artinya di situ saya melihat ada sebuah upaya partisipasi dari masyarakat, sukarelawan dari masyarakat untuk kemudian banyak dilibatkan sehingga kita hampir semuanya ya kampung, kalau kami yang ada di kota Yogyakarta hampir semua kampung kan sekarang sudah ada kampung tangguh bencana. Artinya kelompok relawan yang dibentuk oleh masyarakat bersama pemerintah yang betul-betul mereka sudah mendedikasikan hidup mereka untuk dalam aktivitas kegawat daruratan dan juga kebencanaan. Ini saya kira menjadi satu potensi yang memang harus dimaksimalkan juga oleh pemerintah. Saya kira masih positif, artinya keinginan masyarakat akan sesuai dengan juga apa yang juga nanti pasti akan dibutuhkan oleh pemerintah ketika terjadi sebuah bencana atau krisis. Ini artinya peran masyarakat ini juga sangat penting begitu luar biasa, ya, harus ikut support juga. Karena saya kira pemerintah tidak akan mampu, tangannya tidak akan mampu merengkuh semuanya. Begitu ya. Iya. Mungkin ini Dokter Bella juga bisa menambahkan, kalau peran serta masyarakat sendiri seperti apa sih dalam penanggulangan krisis kesehatan nih akibat bencana nih Dok? Ya, kita tahu bahwa masyarakat itu adalah first responder. Jadi artinya bahwa dia adalah yang pertama begitu terjadi bencana, menunggu pemerintah datang dulu itu pasti akan waktu. Sehingga artinya masyarakat itu harus tahu apa sih yang harus dia lakukan. Nah, dia berpartisipasi untuk membantu tetangganya, membantu sesamanya. Dari mana?
dia melihat, oh kira-kira ini apa ya yang harus saya lakukan. Nah dia tahu bahwa, oh ini sekarang sudah terjadi krisis kesehatan. Iya. Nah seringkali pada saat terjadi bencana itu kan keperluannya itu adalah perilaku hidup bersih. Itu yang sangat jarang sebenarnya yang terjadi ya. Jadi artinya orang yang sudah ini kan bencana, pokoknya apapun ya sudah, padahal sebenarnya juga perlu tetap bersih, perlu tetap sanitasi harus diperhatikan. Sehingga peran masyarakat salah satunya adalah dia mengkaji tahu, oh ternyata ini sudah terjadi krisis. Iya. Oh saya harus membantu teman-teman saya, keluarga saya terutama sebenarnya ya, partisipasi mereka. Jadi menunggu pertolongan dari pemerintah, ya masyarakat harus berpartisipasi untuk membantu tetangga, ya keluarga yang utama. dulu yang utama ya. Kemudian kalau dari sisi pengetahuan dasar yang memang harus dimiliki oleh masyarakat dalam penanggulangan bencana ini apa misalnya dokter? Ya, jadi kalau kita mau tahu bahwa masyarakat itu harus siap, ada 3 hal sebenarnya. Jadi dia punya pengetahuan, kemudian punya sikap, kemudian punya keterampilan. Pengetahuan, sikap, sama keterampilan. Ya. Nah ini harus bagaimana untuk mengcombine Pengetahuan ketiganya? artinya dia harus paham bahwa Iya. saya tinggal di mana ini, kira-kira bencana apa saja yang mungkin terjadi di tempat saya. Artinya kan dia sudah berpikir, oh ini bencana yang mungkin terjadi di tempat saya, contohnya saya di Sleman. Iya. Wah ini gunung api nih, Betul. gitu ya. Mungkin di Bantul lebih berpikir, wah saya bencananya gempa. Oke. Artinya rumah saya ini harus kuat. Terus saya harus membuat di rumah saya dengan keluarga saya ini bagaimana caranya keluar mengevakuasi seperti itu. Sehingga dia tahu bahwa oh bencana apa yang akan terjadi. Kemudian yang kedua sikap. Sikap artinya dia tahu bahwa risiko-risiko terhadap bencana-bencana itu tadi itu apa saja. Nah, baru keterampilan. Keterampilan itu dia ikut terjun, salah satunya masuk dalam siaga tim tanggap bencana, tanda tangguh bencana. Jadi desa tangguh bencana dia nggak boleh, oh ya sudahlah mereka aja gitu. Dia harus berpartisipasi dalam hal itu. Jadi dia masuk di dalam hal itu, ikut dalam pelatihan, ikut dalam simulasi, sehingga dia punya keterampilan. Kalau terjadi bencana, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Iya, jadi artinya kesadaran masyarakat itu juga sangat penting ya Penting dok ya. sekali, mereka harus sadar. Jadi nggak harus nunggu ada bencana dulu baru sadar. Ya, semuanya terjadi pencegahan dulu. Oke, Ya, kita baik. cegah supaya kita bisa melakukan yang terbaik. Baik. Ini, Pak Kudi, kalau kita lihat juga dari para tenaga kesehatan sendiri, kesiapannya sendiri seperti apa? Nggak cuma masyarakatnya doang dong yang harus memiliki pengetahuan dan yang lain-lainnya itu. Ya, betul Mbak Tika. Jadi selain masyarakat juga petugas kesehatan itu sendiri harus kita berikan peningkatan kapasitas. Ya. Baik itu peningkatan kapasitas terkait penanggulangan krisisnya maupun fasilitasnya juga harus kita tingkatkan. Sehingga kita mengenal istilahnya kalau di rumah sakit itu hospital disaster plan. Oke. Jadi upaya kesiapsiagaan rumah sakit di dalam menghadapi bencana. Sehingga rumah sakit itu harus menyiapkan prasarana, sumber dayanya, alat-alat kesehatannya untuk menanggulangan krisis kesehatan. Kemudian puskesmas pun juga sama. Oke. Sehingga puskesmas juga harus menyiapkan perencanaan penanggulangan krisis kesehatan di tingkat puskesmas. Termasuk juga klinik. Karena pasien ke situ Waduh, kan banyak rumah banget ya. sakit, Iya. klinik, dan puskesmas. Seperti itu Mbak Tika. Oke, selama ini ada kendala tidak sih Pak mungkin yang dihadapi juga dari Dinkes ataupun mungkin juga dari teman-teman tenaga kesehatan? Sebenarnya kalau hambatan yang besar itu tidak ada. Karena kita mengupayakan semua yang ada di DIY ini harus siap. Karena kita tahu tadi bahwa di DIY itu ancaman bencana banyak. Banyak. Dan yang satu lagi yang harus kita ingat selalu itu periode ulangan. Jadi setiap wilayah pernah ada bencana ya pasti bakal terjadi lagi. Sehingga kita harus siap. Kita tanamkan ke semua teman-teman petugas kesehatan bahwa wilayahmu itu berisiko ini. Sehingga kamu harus siap. Karena ada periode ulangan itu tadi. Seperti itu Mbak Tika. Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Syafi'i sendiri, ada perlu nggak sih Pak mungkin yang perlu dievaluasi begitu Pak? Mungkin dari sisi fasilitas juga, atau dari sisi tenaga kesehatan, atau mungkin dari program-program yang juga sudah dilakukan oleh Dinkes dalam penanggulangan bencana ini? Ya tentu ya, kami di DPRD memang pada fungsi pengawasan. Ya. Artinya bahwa kita ingin memastikan, seperti tadi sampaikan Pak Ludi ya, bagaimana memastikan seluruh fasilitas kesehatan termasuk SDM yang ada di dalamnya
punya kesiapan di dalam menghadapi berbagai macam potensi bencana yang tadi juga sama ini. Ulangan ini juga sudah mulai disampaikan ya, Dr. Willa. Megatrust itu ini juga teman-teman kita yang di DIY khususnya yang kemarin ada gempa cukup besar ini juga harus diingatkan kembali untuk bukan traumanya ya diingatkan ya, tapi kesiapsiagaannya untuk memang betul apa yang kemarin menjadi evaluasi kita di Bantul misalnya di 2006 ya, cukup banyak korbannya. Tentunya menjadi satu evaluasi termasuk tadi sarana prasarana dipastikan fasilitas kesehatan tahan gempa misalnya, sehingga memastikan dalam kondisi bencana fasilitas kesehatan masih bisa beroperasi dengan seoptimal mungkin gitu ya. Ini yang saya kira kami selalu menerima masukan dari masyarakat dan selalu kita komunikasikan kepada teman-teman di Dinas Kesehatan supaya memastikan seluruh program, fasilitasi dan sarana prasarana yang dibutuhkan juga tercukupi dari anggaran yang kita miliki di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, baik. Bapak ini sempat ngomongin tentang anggaran. Nah, anggaran juga nih yang sudah apa mungkin dipos-poskan juga dari DPRD DIY sendiri bagaimana, Pak? Ya, kita memang di mulai tahun ini ya, Mas Budi ya. Ini lagi, Ya, betul. Sudah bisa ditebak nih. Tapi kita melihat bahwa ini adalah pelayanan dasar. Sehingga bagi kami kebutuhan kesehatan termasuk juga pendidikan tidak boleh ditawar. Artinya jangan lagi Mas Budi nanti bilang wah anggarannya nggak ada Pak. Gimana kita mengupayakan dari DPRD tentunya untuk mendorong penganggaran itu masih bisa mencukupi apa yang menjadi kebutuhan untuk pelayanan dasar kesehatan gitu. Jadi memang hari ini kita bicara tentang anggaran biasanya efisiensi, tapi khusus pelayanan dasar ini kami tetap mengupayakan berkomunikasi juga dengan Kementerian Dalam Negeri ketika itu ada hambatan regulasi begitu ya, untuk bagaimana tentang masalah anggaran kesehatan ini tidak membuat pelayanan pemerintah kemudian tidak optimal. Oke, ini berarti dananya masih aman ya Pak ya? Kita upayakan begitu. Baik. Dokter Bella mungkin kan sedikit juga nih dok, kalau kita lihat kan nggak melulu soal misalnya gempa dan lainnya, mungkin cuaca ekstrim juga yang sering kita hadapi juga, ini kadang panas, habis itu dingin. Nah itu bagaimana untuk antisipasi juga masyarakat nggak yang mereka tuh harus mampu beradaptasi dengan sisi cuaca yang kayak gini, gimana dokter? Ya sebenarnya sama saja ya, apapun itu jenis bencananya, apakah itu bencana besar akibat dari alam atau mungkin ya seperti tadi cuaca ekstrim dengan panas dingin yang artinya masyarakat memang tadi yang sudah saya katakan pertama pengetahuan, dia tahu bahwa situasi saat ini seperti apa sehingga dia belajar bahwa situasi seperti ini. Dan dengan pelatihan ya, karena sekarang banyak kok dari Dinas Kesehatan, juga dari pemerintah-pemerintah lain itu banyak melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Nah terutama lagi untuk keluarga kecil, kalau dia sudah bisa menguatkan keluarganya sendiri, otomatis kan keluar sudah lebih mudah. Nah cuaca ekstrim misalnya, nggak masalah, dia tahu apa yang harus dia siapkan. Misalnya, kalau panas artinya dia harus bagaimana banyak minum biar misalnya biar nggak dehidrasi. Kalau misalnya cuaca dingin ya pakailah pakaian yang layak pakai untuk menghangatkan misalnya seperti itu. Jadi dia tahu pengetahuan, dia tahu bahwa di tempat ini sekarang situasinya seperti apa, sehingga itu yang kita harapkan dari tidak hanya dilatih tapi juga implementasikan ke sehari-hari. Itu yang paling penting. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya dok ya, karena kita pengen tahu nih sistem koordinasi lintas sektor juga, misalnya seperti dengan BPBD atau mungkin juga fasilitas kesehatan dalam penanganan krisis kesehatan saat bencana terjadi ini nantinya seperti apa. Namun sebelumnya mari kita akan saksikan terlebih dahulu ada video informasi dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta berikut ini. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan sekitar 287 juta penduduk yang tersebar dalam beragam suku bangsa. Sebagian besar penduduk Indonesia telah tinggal di wilayah rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, hingga letusan gunung api.
Selain itu, bencana non-alam seperti epidemi penyakit juga berpotensi terjadi. Kondisi ini dapat memicu krisis kesehatan, mulai dari korban jiwa, luka, pengungsian, hingga terganggunya pelayanan kesehatan akibat keterbatasan fasilitas dan tenaga medis. Krisis kesehatan merupakan situasi yang membutuhkan respon cepat di luar kapasitas normal, sehingga diperlukan penanganan yang terencana dan terpadu. Penanggulangan krisis kesehatan dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pra-bencana berfokus pada pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, termasuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Tahap tanggap darurat dilakukan saat bencana terjadi melalui mobilisasi tenaga medis, koordinasi bantuan, serta dukungan operasional. Sedangkan tahap pasca bencana bertujuan memulihkan layanan kesehatan melalui rehabilitasi fisik dan psikososial, perbaikan fasilitas, serta kolaborasi lintas sektor. Upaya mitigasi juga diperkuat melalui pemetaan wilayah rawan, pembangunan infrastruktur tahan bencana, sistem peringatan dini, serta edukasi kepada masyarakat. Di daerah istimewa Yogyakarta, potensi bencana tergolong tinggi, mulai dari gempa bumi, erupsi gunung api, hingga bencana hidrometeorologi. Meski demikian, daerah istimewa Yogyakarta memiliki sistem penanganan yang baik. Terbukti dari keberhasilan pemulihan pasca gempa tahun 2006 dan erupsi Merapi pada tahun 2010. Melalui Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, berbagai upaya preventif terus dilakukan, seperti peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pemetaan sumber daya, penguatan fasilitas kesehatan, serta edukasi dan pelatihan bagi masyarakat hingga tingkat dusun dan kelurahan. Mari tingkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan demi Indonesia yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Sobat Sehat dimanapun Anda berada, setelah tadi kita membahas gambaran umum pada segmen sebelumnya, nah tentu saja di segmen ini kita akan mengulas lebih dalam mengenai kebijakan, kemudian kesiapsiagaan, serta upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana di daerah istimewa Yogyakarta. Kita lanjutkan kembali untuk perbincangan kita bersama dengan para narasumber di sini. Saya kembali ke Pak Kudi. Pak Kudi, kita pengen tahu juga sistem koordinasi lintas sektor nih, seperti dengan BPBD, kemudian dengan fasilitas kesehatan, dan juga tentu saja dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana ini seperti apa ya? Mungkin juga sudah dilakukan atau sedang dilakukan nih Pak. Baik Mbak Tika, terkait dengan koordinasi kami dengan semua stakeholder penanggulangan krisis kesehatan ini, kami memang di dalam hal ini kita sudah ada satu mekanisme, baik itu menggunakan WA group ataupun memang kami sudah terhubung, saling terhubung dengan teman-teman dari BPBD, ada namanya Pusdalop PB, kemudian dengan teman-teman relawan yang lain ataupun dengan Pasyankes ataupun PMI. Kami juga memiliki namanya PSC, call center PSC 119 yang selama 24 jam ini akan selalu mengupdate kondisi wilayah terkait dengan kebencanaan. Sehingga apabila ada peringatan dini, baik itu dari BMKG ataupun dari stakeholder yang lain, kami akan segera teruskan ke semua stakeholder maupun elemen kesehatan yang akan melakukan upaya penanggulangan krisis. Demikian. Oke, tapi selama ini terorganisir dengan baik Pak semuanya dari lintas sektor tersebut? Insya Allah baik. Karena sudah sering kita uji maupun memang teruji oleh alam gitu. Sehingga kita itu rutin melakukan simulasi penanggulangan krisis kita dengan semua stakeholder dengan waktu yang kita upayakan betul-betul sama dengan kejadian nyata seperti itu. Kemudian dengan adanya berbagai kejadian yang ada di DIY ini itu kita mengetahui
sejauh mana kesiapan kita menghadapi krisis kesehatan akibat bencana. Begitu. Oke, baik. Jadi dari sisi kerjasamanya sama ini pasti selalu terjalin begitu ya Pak? Betul. Sehingga kita upayakan setahun itu 3 kali koordinasi dengan teman-teman. Setahun 3 kali? Iya, minimal seperti itu. Koordinasi baik di upaya penanggulangan krisisnya dengan lembaga ataupun dengan Pasyankes yang ada di DIY. Oke, baik. Nah, Pak Syafi'i, mungkin dari sudut pandang Bapak juga nih mungkin ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi nggak sih Pak? Nih mungkin tidak hanya dari satu sektor tapi sektor yang lainnya juga terkait penanggulangan bencana ini. Ya, kita melihat di Jogja ini sisi positif yang kami lihat ya. Penggunaan media sosial memegang peranan cukup penting untuk melakukan banyak informasi, sekaligus juga saya melihat itu informasi itu menumbuhkan sikap sukarelawan. Ya, tapi jangan sampai informasi yang tidak benar atau hoax ya Pak ya. Artinya kita sekali lagi lihat di beberapa kanal-kanal tertentu ya, Mas Budi ya, bisa kita pantau ada misalnya laka. Iya. Ya, kemudian ada kejadian-kejadian yang memang membutuhkan bantuan medis begitu ya. Menurut saya ini saya melihat luar biasa kecepatan masyarakat dalam mengupdate yang akhirnya itu juga memberikan satu bantuan bagi teman-teman di dinas kesehatan ataupun stakeholder di kesehatan untuk kemudian melakukan langkah-langkah penanganan secara cepat. Menurut saya ini satu hal yang DIY punya modal besar, yaitu sikap sukarelawan dari masyarakat yang sangat tinggi, sehingga ini akan memberikan satu dampak, ya ibaratnya itu latihannya tiap hari ya Mas ya. Teman-teman PSC ini tiap hari siap untuk mendapatkan laporan dan bergerak begitu ya, sehingga ini yang saya kira mungkin nampak sederhana, tapi saya kira ini menjadi salah satu kunci yang saya pandang di DIY cukup positif, sehingga ini akan menggerakkan semua stakeholder yang tadi di dalam kondisi krisis atau bencana memang dia harus selalu siap siaga, sehingga ketika terjadi satu hal dia sudah terbiasa dengan informasi-informasi yang cepat begitu, kemudian mereka juga sudah terbiasa untuk melakukan penanganan-penanganan yang secara cepat juga. Iya, tapi tetap harus disaring dulu nggak sih Pak informasinya? Kadang kan kita namanya juga netizen ya, kalau baca wah ini jangan kayak gitu. Saya kira di beberapa kanal tertentu cukup bisa memberi satu kalau istilah kita A1 lah kira-kira A1 begitu. ya. Artinya kan tidak semua media sosial, saya kira ini sudah teman-teman di banyak grup ya, saya tidak sebutkan lah ya, di banyak grup yang memang sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau publik begitu ya. Ketika dari akun ini, ini sudah A1 ini benar gitu. Sehingga ini yang selalu menjadi rujukan juga dari teman-teman di kesehatan juga untuk bagaimana memang mereka harus bergerak. Misalnya juga kebakaran dan sebagainya. Ini kan juga rawan juga ketika infonya hoax begitu kan juga rawan juga. Dan ini saya kira kalau saya melihat sebatas apa yang kami juga selalu update nih Mbak Tika di media sosial ini, itu memang beberapa akun cukup bisa menjadi rujukan di dalam melakukan satu langkah-langkah. Ya. Oke, kadang kan juga ada nih di grup WA gitu kan. Teruskan, sebarkan. Makanya istilahnya gini, kalau ini belum update, ini kayaknya belum kan gitu kan. Tidak sembarang orang posting, tapi melihat ini sudah belum, sudah melakukan ini belum. Verifikasi belum kan begitu. Ya, saya kira publik yang biasa baca medsos saya kira sudah tahu akun-akun mana yang sudah menjadi rujukan bagi kita untuk termasuk pemerintah juga, karena pemerintah juga mesti tadi tangannya akan sangat terbatas, sehingga partisipasi publik yang sekarang ini sudah didukung dengan media sosial, saya kira kita lihat satu hal yang positif. Iya. Gitu. Bentuk dukungan ataupun juga support yang diberikan oleh DPRD DIY sendiri apa sih Pak? Ya kalau kami kembali ke 3 fungsi kami tadi, artinya dari regulasi kita selalu mengupayakan semua kegiatan yang memang diperlukan ini sudah cukup regulasi atau belum. Ketika memang didorong harus dengan perda, kita selalu sangat terbuka. Bagaimana kalau ada dalam kegiatan-kegiatan misalnya tentang krisis bencana ini, kita sudah mempunyai perda tentang penanggulangan bencana dan sudah direvisi di tahun 2015 kalau nggak salah. Ini menjadi satu payung hukum yang ini menjadi ranah kami di DPRD untuk memastikan secara regulasi di daerah
mencukupi untuk teman-teman pemerintah, eksekutif bisa bergerak dan juga melibatkan partisipasi publik dan anggaran. Ini juga kami juga selalu buka ruang public hearing untuk masukan-masukan dari masyarakat, dan ini selalu kami update kepada eksekutif dinas kesehatan dalam hal ini untuk memastikan dukungan-dukungan kesehatan juga mencukupi dalam kondisi krisis, dalam kondisi bencana dan seterusnya. Dan kami tiap hari nih Mbak, tadi saya sudah ditanya ini sama Mbak Tika nih, suka dukanya apa? Kayaknya suka terus ya, suka dikeluhi ya. Gitu, Pak. Tapi kan itu artinya dari teman-teman anggota Dewan juga mendengar aspirasi masyarakat juga, karena kan? itu sekali itu sebagai fungsi kami, tugas kami memang untuk memberikan banyak masukan, bagian dari upaya pengawasan juga bagi eksekutif. Oke, dan langsung gerak ya Pak ya? Ya, insya Allah begitu. Kita mengupayakan HP ini tidak pernah mati. Ya. Kayak call center ya 24 jam gitu ya Pak ya? Iya, kita upayakan seluruh teman-teman Dewan sama. Oke, baik. Nah, Dokter Bella, mungkin kalau kita juga bisa memberikan satu pengetahuan untuk Sobat Sehat juga yang sedang menonton tayangan ini juga, kondisi alam yang ada di DIY saat ini tuh seperti apa sih kalau kita mungkin kaitnya juga dengan sisi kesehatan. Jadi masyarakat tuh jangan sampai sakit, biar tetap fit, tetap prima begitu Dok. Ya. Jadi kalau kita tahu sebenarnya bukan hanya karena bencana ya, tapi sehari-hari juga masyarakatnya perlu sehat. Artinya dalam artian kalau kita sehat, situasi apapun kita bisa menghadapinya. Nah sehingga kalau misalnya kita tahu bahwa oh ya ini cuaca ekstrim, nanti cuacanya sebentar hujan, sebentar panas. Nah otomatis masyarakat itu yang penting pertama adalah minum. Harus banyak minum supaya dia tetap tidak dehidrasi. Harus air putih atau gimana nih Dok? Ngopi itu kan minum terutama Dok. Air putih. Kalau ngopi boleh, kalau dia nggak punya hipertensi. Nah, jadi artinya tahu kalau misalnya kita punya penyakit tertentu, kita punya hipertensi, kita punya penyakit gula, diabetes misalnya, artinya kontrol. Kita tetap kontrol. Karena apa? Pada saat situasi bencana kemungkinan tidak langsung bisa mendapatkan pelayanan. Nah, di sini pentingnya bahwa masyarakat, keluarga itu harus punya yang namanya tas bencana. Itu kayak P3K gitu atau gimana Dok? Kalau P3K kan hanya obat-obatan. Kalau tas bencana itu ada pakaian, ada makanan, ada minuman yang bisa disiapkan dalam satu tas. Terutama obat-obatan. Nah, kenapa itu harus disiapkan juga Dokter? Kan nggak ada bencana, misalnya pemikirannya seperti itu. Karena ini kita kan bagaimanapun namanya bencana, yang paling penting adalah pencegahan. Kita belum tentu loh, begitu terjadi bencana, kita sudah punya jalur evakuasi, kita sudah diarahkan, ayo di sana pengungsian masyarakat ke arah sana. Tapi sampai di sana kan belum tentu layanan kesehatan langsung datang. Langsung ada. Pemerintah belum tentu langsung melayani. Atau mungkin belum ke pengungsian, masih di rumah, tertutup, tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana. Minimal dia misalnya pergi kemanapun, dia sudah punya tas isi di dalamnya ada air minum, ada makanan, dan ada obat-obatan kalau dia misalnya penyakit hipertensi atau gula atau apapun, dia sudah taruh di situ. Dan itu harus terus, artinya bukan hanya sekali dibuat dan dibiarkan, tapi itu harus dibuat misalnya per 6 bulan sekali dicek. Kan makanan bisa saja misalnya sudah expired. Nah obat juga dia mungkin harus diganti, airnya juga harus diganti, seperti itu. Itu yang perlu disiapkan. Dan kalau udah siap, jangan ditaruh di dalam lemari dan dikunci. Kenapa? Nanti begitu terjadi bencana bingung kuncinya di mana, mau ngambilnya nggak bisa. Jadi harus diletakkan minimal yang bisa segera diambil. Itu tas bencana yang perlu disiapkan. Terus apa lagi? Tas bencana. Dan kemudian yang kedua adalah dalam situasi menghadapi bencana, keluarga. Keluarga itu sebenarnya ada namanya simulasi keluarga. Simulasi keluarga itu gampang, jadi seperti permainan aja. Misalnya satu keluarga ada bapak, ibu, anak misalnya. Kita bermain yuk, coba nih. Nanti kalau misalnya terjadi bencana kita harus keluar. Kakak tugasnya ngapain? Kakak tugasnya matikan lampu ya dari depan. Pembagian kerja di dalam rumah sendiri. Bapak tugasnya apa? Misalnya ngecek listrik, ngecek kompor di belakang. Ibu tugasnya apa? Misalnya kalau punya adik, diambil adiknya, jangan bantal gitu ya. Nanti jangan sampai buru-buru yang diambil bantal bukan adik. Jadi berusaha bagaimana caranya tenang, tapi sudah punya peran masing-masing. Nah itu sebenarnya seperti kalau orang main monopoli misalnya. Nah ini dibuat juga permainan di dalam keluarga.
Sehingga begitu terjadi dia diuji coba. Yuk hari ini kita coba main yuk, pura-puranya ada gempa. Ayo 1, 2, 3 gitu, terjadi gempa, ngapain? Terus ya kakaknya ngapain, adiknya ngapain, ibunya ngapain, bapaknya ngapain. Nah ini sebenarnya kalau misalnya dalam keluarga terbiasa untuk melatih ini begitu terjadi bencana Udah besar, langsung otomatis. Nah, otomatis sama kan Pak, kalau misalnya kita masak juga, kalau nggak pernah ke dapur, nggak pernah motong, begitu disuruh masak tetap nggak tahu motong. Nyalain kompor juga. Nyalain kompor nggak tahu. Nah, dengan dilatih, dicoba terus, sehingga bisa. Oke, tapi kayaknya ini apakah sudah juga dilakukan begitu atau belum sih untuk simulasi Kita di keluarga sudah saya selalu mengajar dan memberikan, kalau misalnya ada pelatihan atau apapun, saya sudah memberikan hal ini. Dan kita sudah punya contoh tas bencana, kebetulan saya nggak bawa, tapi kita sudah punya contoh juga tas bencana. Di dalamnya seperti tas ransel, tapi bisa dimasukkan ada laci-lacinya seperti itu. Tapi sebenarnya tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Artinya apapun tas itu bisa dimasukkan. Bisa dimasukkan. Yang penting ada obat-obatan, pakaian juga yang tadi juga sudah disampaikan oleh dokter ya. Oke, baik. Nah ini Pak Gudi, kita pengen tahu juga kalau dalam situasi tanggap darurat juga penanganan gawat darurat menjadi prioritas utama kan Pak tentunya ya. Kemudian mekanisme pelayanan kesehatan yang dilakukan agar tentunya cepat, agar tetap cepat, agar optimal, kemudian masyarakat juga cepat untuk terlayani. Nah itu bagaimana? Ya, seperti yang saya sampaikan di depan, agar mereka itu tidak gagap. Karena kan namanya bencana itu pasti orang gagap, tapi boleh, tapi jangan lama-lama kan gitu. Sehingga teman-teman Pasyankes, kemudian baik itu rumah sakit, puskesmas maupun klinik, itu harus memiliki namanya pedoman atau pegangan di dalam menangani kegawat daruratan bencana tadi. Dengan punya namanya, kalau rumah sakit hospital disaster plan itu menjadi pedoman mereka. Saya petugas IGD, kalau terjadi bencana apa yang saya lakukan? Saya security rumah sakit, sampai security mau sampai gardener pun mereka harus memiliki SOP pada saat terjadi bencana. Mereka sudah tahu pegangan saya ini. Besok kalau ada bencana ini, saya sebagai petugas operasi apa yang saya lakukan, sehingga itu disusun semua oleh Pasyankes, sehingga pada saat kejadian betul mereka tidak akan gagap. Kemudian dipastikan bahwa pelayanan kesehatan tetap berjalan normal. Seperti yang disampaikan Pak Sapai tadi, bahwa rumah sakit harus tahan gempa kan gitu. Maka kita ada namanya program Pasyankes Aman Bencana. Selain harus siap, juga harus kita tahu kondisi bangunannya seperti apa. Karena kita tahu bahwa rumah sakit itu akan menjadi kalau bahasa Jawanya jujukannya korban kan gitu. Jangan sampai nanti korban sudah berusaha masuk ke rumah sakit, kebetulan ada gempa susulan, malah rumah sakitnya roboh kan, malah payah kan gitu. Sehingga ada dari pemerintah itu ada namanya Pasyankes Aman Bencana. Sehingga satu, kondisi bangunan harus betul-betul mampu menghadapi bencana. Bencana apapun itu ya? Iya, sehingga masih tetap berdiri dengan kokoh kan gitu. Kemudian petugas maupun sarana prasarananya harus sudah disiapkan. Siapa berbuat apa, dengan apa, itu sudah harus siap dilakukan. Seperti itu Mbak Tika. Oke, petugasnya pun harus standby juga ya Pak ya? Betul, ya. Oke, tapi kalau kita berkaca juga nih, kayak beberapa tahun yang lalu ada COVID-19 juga yang melanda kita. Ini kan juga hal yang tidak kita bayangkan sebelumnya begitu kan Pak. Nah itu antisipasi ke depannya masyarakat harus seperti apa juga kalau dari sudut pandang Bapak sendiri? Ya ini tadi. Makanya sebelum ada bencana atau pada fase pra bencana ini harus kita kalau bahasa Jawa petani itu kita petakan. Resiko ancaman apa yang ada di wilayah kita, termasuk resiko-resiko dari luar. Nah, seperti kita kan tahu ancaman bencana kan ada bencana alam, non alam maupun konflik sosial. Kalau non alam itu kan termasuk wabah penyakit ini, sehingga kita harus banyak mengetahui ancaman-ancaman wabah penyakit yang ada di dunia. Karena
kemungkinan seperti COVID itu dulu saat itu kan, wah nggak mungkin COVID sampai Indonesia, kan gitu. Nah, sehingga kita harus mempelajari perjalanan penyakitnya maupun kita tingkatkan surveillance-nya. Petugas surveillance harus betul-betul menjadi intelnya kesehatan, sehingga apa yang akan terjadi ke depan kita harus sudah menyiapkan. Seperti itu, Mbak. Kalau dari pengalaman nih Pak, ada nggak sih selama ini masyarakat yang masih memandang sebelah mata dari tenaga kesehatan seperti itu? Kalau misalnya terjadi sesuatu, alah ngapain sih saya harus misal ke puskesmas atau ke dokter atau mungkin ke rumah sakit, saya bisa menanggulanginya sendiri begitu. Masih ada nggak sih Pak orang-orang yang seperti itu? Selama ini ya, dari pengalaman yang ada nih Pak. Ya masih lah, tapi tidak terlalu banyak. Misalnya mereka seharusnya harus divaksin tapi nggak mau kan seperti itu. Maka kita harus menggunakan mekanisme atau skema pendekatan bahwa ini loh kalau kamu tidak divaksin ya, kalau tidak diimunisasi akan seperti ini kan gitu. Kita juga harus mengeluarkan surat saktinya misalnya, ini pedomannya, ini edaran, ini kalau kamu tidak divaksin seperti ini kan gitu. Dengan pelan-pelan masyarakat akan mengikuti juga. Jadi artinya masih ada ya, nggak semua, tapi sedikit tapi yang ngeyel masih ada. Sedikit. Tetap ada pendekatan-pendekatan seperti itu. Apalagi dari bapak-bapak anggota dewan pun juga sering terjun ke lapangan begitu ya. Sosialisasi juga ikut juga kan Pak. Pasti kita menghadapi masyarakat yang angel dikandani. Nanti kita lanjutkan ya. Ya betul. Kita masih punya satu segmen lagi ya. Nanti kita pengen tahu juga nih upaya mitigasi seperti apa sih sistem peringatan dini, kemudian juga pemetaan wilayah rawan dan juga edukasi masyarakat yang harus dilakukan agar masyarakat ini lebih siap siaga. Namun sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Discuss Diskusi Kesehatan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan sekitar 287 juta penduduk yang tersebar dalam beragam suku bangsa. Sebagian besar penduduk Indonesia telah tinggal di wilayah rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, hingga letusan gunung api. Selain itu, bencana non-alam seperti epidemi penyakit juga berpotensi terjadi. Kondisi ini dapat memicu krisis kesehatan, mulai dari korban jiwa, luka, pengungsian, hingga terganggunya pelayanan kesehatan akibat keterbatasan fasilitas dan tenaga medis. Krisis kesehatan merupakan situasi yang membutuhkan respon cepat di luar kapasitas normal, sehingga diperlukan penanganan yang terencana dan terpadu. Penanggulangan krisis kesehatan dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pra-bencana berfokus pada pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan termasuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Tahap tanggap darurat dilakukan saat bencana terjadi melalui mobilisasi tenaga medis, koordinasi bantuan, serta dukungan operasional. Sedangkan tahap pasca bencana bertujuan memulihkan layanan kesehatan melalui rehabilitasi fisik dan psikososial, perbaikan fasilitas, serta kolaborasi lintas sektor. Upaya mitigasi juga diperkuat melalui pemetaan wilayah rawan, pembangunan infrastruktur tahan bencana, sistem peringatan dini, serta edukasi kepada masyarakat. Di daerah istimewa Yogyakarta, potensi bencana tergolong tinggi, mulai dari gempa bumi, erupsi gunung api, hingga bencana hidrometeorologi. Meski demikian, daerah istimewa Yogyakarta memiliki sistem penanganan yang baik. Terbukti dari keberhasilan pemulihan pasca gempa tahun 2006 dan erupsi Merapi pada tahun 2010. Melalui Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, berbagai upaya preventif terus dilakukan, seperti peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pemetaan sumber daya, penguatan fasilitas kesehatan, serta edukasi dan pelatihan bagi masyarakat hingga tingkat dusun dan kelurahan. Mari tingkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan demi Indonesia yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana.
Sobat Sehat, kita lanjutkan perbincangan kita di Discuss dan kita langsung saja ke DPRD DIY nih Pak. Kita pengen tahu juga nih peran DPRD dan pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan penyelarasan. Mungkin ada kebijakan pusat dan daerah agar penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini tentunya harapannya ke depan berjalan bisa efektif dan juga selaras. Ya. Bagaimana Pak? Ya, kita sekali lagi kita sudah mempunyai perda tentang penanggulangan bencana yang dibuat 2010 dan diperbarui di tahun 2015. Tentunya itu menjadi salah satu pegangan kita yang mana memang stakeholdernya ada di BPBD dan Dinas Kesehatan, mungkin ada di klaster kesehatan yang menjadi kira-kira komandannya lah, kira-kira begitu, mengkoordinasi seluruh fasilitas kesehatan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan juga para relawan-relawan yang juga akan banyak terlibat di situ. Tentunya kita berharap dari apa yang sudah menjadi kebijakan itu menjadi satu pegangan dan kemudian juga melahirkan program-program yang juga memang akan memastikan bahwa di daerah istimewa Yogyakarta ini bisa melakukan penanggulangan bencana dengan baik, ya. Langkah-langkah untuk penguatan partisipasi masyarakat kita selalu adakan begitu ya, termasuk tadi juga pemberian pelatihan, kemudian keterampilan yang juga harus dimiliki oleh masyarakat baik di dalam kondisi terjadinya bencana ataupun pasca bencana. Jadi semua kita mengupayakan dengan adanya regulasi sudah mencukupi. Dan kemudian juga dengan anggaran yang setiap tahun APBD juga kita harapkan juga memberikan satu dukungan yang baik begitu ya, dan juga secara implementasi ya kami dari DPRD selalu memastikan melakukan pengawasan bagaimana semua program yang telah dilakukan bisa berjalan dengan baik. Gitu. Oke, baik. Nah, saya lanjut lagi ya. Ini mumpung masih ada waktu untuk Dokter Bella. Dok, tadi kan dokter sudah menyampaikan misalnya langkah praktis yang mungkin dilakukan untuk diri sendiri, kemudian untuk keluarga. Nah, kalau kita lebih luas lagi nih, misalnya diri sendiri tapi juga warga masyarakat yang ada di sekitar, tetangga. Nah, seperti itu apa yang mungkin juga bisa dilakukan dalam penanggulangan bencana ataupun juga mitigasi bencana nih, Dok? Ya, jadi sebenarnya sama seperti yang kita lakukan di keluarga juga ya. Jadi kita juga memberikan pemahaman kepada tetangga. Artinya kalau kita yang sudah, misalnya saya sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan penanggulangan bencana, otomatis itu harus saya share dengan tetangga saya. Misalnya dalam suatu arisan, dalam satu pertemuan, biasanya arisan ya, arisan ibu-ibu, arisan bapak-bapak juga ada. Nah itu biasanya di situ kita akan berikan misalnya satu waktu, tolong ya hari ini kita membuat pencerahan terkait dengan kesiapan masyarakat. Nah itu sangat penting karena apa? Masyarakat ini ujung tombak yang bisa langsung tahu dan info yang pertama kali itu biasanya masyarakat yang lebih tahu. Nah, jadi kan bagaimana caranya kita memberikan pemahaman kepada masyarakat lainnya, kepada tetangga kita bahwa kita harus tahu info-info mana yang benar yang bisa kita share. Jadi jangan asal nge-share semua berita dari mana saja, di-share tinggal forward gitu ya. Padahal sebenarnya ada yang benar. Jadi diusahakan mereka memahami siaga darurat bencana itu seperti apa, kemudian informasi yang benar itu mereka harus dapatkan dari mana, jadi jangan asal share. Kemudian bagaimana sehari-hari mereka juga perlu perilaku hidup bersihnya, supaya kalau terjadi bencana pun itu terbawa sampai ke pengungsian. Atau mungkin lebih yakin lagi bisa mendatangkan pakar yang kompeten. Betul sekali, ya kan sering tuh ibu-ibu arisan undang siapa gitu ya. Saya aja sering beberapa kali tuh diundang untuk memberikan pemahaman terkait kesehatan apa gitu, sehingga masyarakat juga tahu misalnya, wah saya kan sakit hipertensi ya, begitu terjadi bencana, ya udah kan situasinya bencana, saya nggak bisa dapat obat. Nah itu kan kita berikan pemahaman kepada mereka bahwa ibu ini obat tidak boleh putus. Nah artinya masyarakat tetangga kita harus tahu bahwa ini harus dia
pahami bahwa dia harus mendapatkan obat. Ya salah satunya kalau misalnya nggak dapat sebelum terjadi bencana ya disiapkan, sudah punya persiapan obatnya tadi. Tapi kan kadang-kadang maaf ya untuk ibu-ibu yang maaf udah sepuh gitu agak-agak ngeyel gitu ya dok. Tapi ya. kan ada keluarganya, Nah, misalnya ada anak, ada ibu yang bisa membantu. Nah saya pernah dapat pasien juga seperti itu, dia tinggal sendiri. Nah itu yang memang agak kesulitan. Ya. Nah ini memang peran masyarakat lainnya ya. yang harus membantu ibu tadi. Ini kan termasuk kelompok rentan ya, orang-orang tua, bayi balita. Ini harus diberi pemahaman dan diperhatikan. Oke, baik. Itu yang memberikan pemahaman. Makanya tetap serawung ya Tetap serawung, harusnya. dengan tetangga-tetangga yang ada di sekitar Betul. gitu ya. Oke, baik, terima kasih dokter. Nah, ini Pak Kudi, ini waktunya kayaknya mepet banget deh. Langsung saja saya ke closing statement ya. Nanti Pak Kudi bisa menyampaikan kepada Sobat Sehat. Ada yang disampaikan nggak terkait tema kita hari ini untuk closing statement? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Tika, bahwa kita tahu karakter ancaman bencana itu selain punya magnitud yang merusak, juga ada periode ulangan. Sehingga kesiapsiagaan menjadi kunci utama di dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan bencana. Sehingga apabila terjadi bencana lagi, kita sudah siap untuk menanganinya. Oke, Seperti baik. itu. Terima kasih Pak Kudi. Monggo silakan Pak Syafi'i yang disampaikan ke Sobat Sehat. Ya, saya melihat peran dari masyarakat penting ketika di dalam banyak pelatihan atau apa, biasanya di komunitas, kalau di kota itu istilahnya kampung tangguh bencana, mungkin kalau di kabupaten itu desa tangguh bencana begitu ya, selalu mereka didorong untuk mampu memetakan potensi bencana yang ada di wilayah mereka. Oke. Gitu ya. Ketika mereka kemudian mampu memetakan potensi bencana apa saja, tadi seperti sampaikan Pak Kudi, yang sudah pernah terjadi itu apa, karena tadi potensinya berulang begitu ya, maka itu yang saya kira menjadi satu hal yang harus difahami oleh masyarakat di mana dia tinggal begitu ya. Potensi bencana apa, kemudian apa yang harus mereka lakukan begitu ya. Ini juga tadi penting poinnya, yaitu ada kegiatan simulasi. Ini juga penting. Karena tadi itu orang kalau tidak dibiasakan, ya memang kita dalam kondisi benar itu aja kadang-kadang panik ya dok ya. Apalagi sama sekali nggak pernah gitu kita simulasikan. Nah ini saya kira kegiatan-kegiatan yang sebetulnya sudah diagendakan baik di KTB atau di Destana itu satu hal yang memang saya mengajak teman-teman untuk mari kita selalu lakukan itu, karena itulah bagian dari upaya kita untuk menyiapkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita kalau sewaktu-waktu akan terjadi bencana. Oke, belajar dari pengalaman masa lalu ya. Oke, baik, Dokter Bella silahkan. Ya, kalau saya mau mengatakan bahwa sebenarnya kunci dari penanggulangan bencana itu bukan hanya sekedar dari tenaga kesehatan atau pemerintah, tapi justru kita, masyarakat. Ya, semakin siap masyarakat, otomatis semakin kecil dampak bencana yang akan terjadi. Oke, baik. Terima kasih Dokter Bella, kemudian Pak Syafi'i dan juga Pak Kudi yang sudah hadir di sini. Dan tentunya mungkin next time ya kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda. Nah, tentu saja Sobat Sehat, semoga setelah perbincangan hari ini kita semakin memahami bagaimana pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta bagaimana penanggulangan krisis kesehatan dapat dilakukan dengan tepat. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan dan juga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung program ini dengan share dan like agar semakin banyak masyarakat khususnya di daerah istimewa Yogyakarta yang semakin sadar dan siap menghadapi potensi bencana. Akhir kata, saya Artika Amelia pamit undur diri dan sampai jumpa di Diskusi Kesehatan Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.